Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Maafin ya, kita 3 kali wabarakatuh. ulang karena jaringannya nggak ada yang betul di sekolah ini. Jadi Ibu hijrah ke perpustakaan ya. Oke. Iya, Bu. Ibu harap kalian bisa mengerti dan memahami. Langsung aja kita lanjutkan pelajaran yang tadi. Oke ya, mudah-mudahan tidak ada lagi kendala di sini. Nah, yang pertama tadi jenis-jenis pemisahan campuran apa? Pengayakan. Oke, bisa baca sendiri ya pengayakan itu apa? Yaitu untuk memesan yang memiliki partikel yang berbeda. Contohnya mengayak pasir dengan batu-batu kecil ya. Ini alatnya. Gue rasa kalian semua udah pernah melakukannya ya, kalaupun ada atau udah pernah melihat. Oke, yang kedua adalah dekantasi. Nah, dekantasi itu apa? Dekantasi itu digunakan untuk pemisahan campuran yang penyusunnya berupa cairan dengan padatan. Nah, ini contohnya, Nak. Misal kalian mau memisahkan apa? Di sini ada padatan berupa tanah, ya kan? Nah, bisa dipisahkan dengan cara kalian mengambil cairannya, yaitu dituangkan dan menggunakan pengatang. Nah, terus gitu. Tak naik gaji nanti kayak si Jamal, tak apa-apa. Mohon Pak, untuk di mute. Batang pengadu ini gunanya apa? Supaya cairannya tidak bertumpah-tumpah keluar ya. Oke. Kemudian yang ketiga adalah penyaringan atau filtrasi. Apa itu penyaringan atau filtrasi? Yaitu teknik pemisahan berdasarkan sifat ukuran dalam zat campuran. Nah, ini Nak, contohnya apa filtrasi itu? Sama dengan penyaringan ya. Misalkan pasir dengan air, mau kalian pisahkan. Nah, itu menggunakan corong. Dan jangan lupa dia pakai kertas saring. Nah, jadi hasil saringannya yang di kertas saring ini disebut dengan residu. Sedangkan hasil saringan yang berupa cairan itu disebut dengan filtrasi. Oke, ya jangan lupa ya. Nah, ini perbedaan residu dengan filtrat ini seringkali keluar pada soal. Maka kalau residu itu adalah hasil endapan ya, endapannya, sedangkan filtrat itu adalah air yang hasil saringan. Oke. Berikutnya adalah penguapan atau evaporasi. Nah, jadi penguapan ini digunakan untuk apa? Untuk memisahkan zat padat yang terlarut dari larutannya. Jadi kalau misalkan ada zat padat, contohnya adalah apa? Kalian mau memisahkan garam dari air laut. Pernah kan mandi di air laut, rasanya apa? Asin. Ya kan, Nak? Bisa nggak kalian pisahkan garam itu yang udah larut dari air laut? Tidak. Ya, karena jadi kalau dengan proses kimia itu bisa dipisahkan. Bagaimana caranya? Yang pertama, larutan garam dan air itu dilarutkan ya. Ini dia campurannya, ada garam, ada air. Nah, lalu diapain? Diuapkan. Nah, diuapkan sampai airnya menguap. Kalau air menguap, maka yang terbentuk di sini apa, Nak? Tinggal kristal gula dan garam. Nah, kenapa air yang menguap sedangkan kristal garam tidak bisa menguap? Ada yang tahu? Bu. Karena yang bisa menguap itu adalah zat cair, sedangkan kristal garamnya itu adalah zat padat ya. Padat. Ya, Bu. Kemudian yang berikutnya adalah kristalisasi. Nah, kristalisasi ini dapat digunakan untuk memurnikan zat. Ini dia, memurnikan zat. Misalnya, kalian mau memurnikan garam dari kotoran-kotoran. Garam dapur yang sering kita temukan di dapur ya, itu kan pasti sering apa? Kotor, bercampur dengan pasir, tanah. Nah, itu bisa dimurnikan dengan cara kristalisasi. Bagaimana caranya? Yaitu dalam teknik suatu larutan dipanaskan sehingga sebagian besar pelarutnya menguap dan larutannya menjadi jenuh. Nah, jadi caranya adalah garam tadi dimasukkan ke dalam air, lalu diuapkan dan
kristalnya itu didingin. Jadi kemudian didinginkan sehingga kristal murninya akan terbentuk. Nah, jadi mana yang tergolong contoh evaporasi, mana yang kristalisasi itu kan harus paham, ya. Oke. Yang berikutnya adalah distilasi atau penyulingan. Nah, ini yang paling sering keluar. Apa itu destilasi? Destilasi itu digunakan untuk memisahkan dua campuran berupa larutan yang saling bercampur. Nah, jadi pemisahannya itu didasarkan pada titik didih. Oke, sekarang Ibu ambil contoh nih. Misalkan tadi kita mau memurnikan tua tadi ya. Tua itu merupakan campuran apa? Air sama alkohol. Oke. Air mendidih pada suhu berapa, Nak? 100 derajat Celcius. Kalau alkohol itu mendidih pada suhu berapa? Ada yang tahu? 500. Pastinya di bawah 100. Nah, jadi kalau campuran ini kita didihkan, yang duluan menguap siapa? Air atau alkohol? Alkohol ya. Nah, dia duluan menguap. Sehingga ketika ini dia ya. Ini tempat ini adalah labu destilasi, artinya tempat campuran yang mau kita pisahkan, yaitu si tua tadi ya. Nah, tua. Yeah. Jadi ketika dia dipanaskan dengan api, nah, alkoholnya menguap duluan. Sehingga di dalam tabung, ini namanya tabung yang disebut dengan kondensor yang gunanya sebagai pendingin. Nah, uap tadi kan kalau dia ketemu pendingin jadi apa? Dia akan menetes sebagai air. Sehingga ketika alkoholnya sudah menguap semua, airnya tinggal di sini, sedangkan alkoholnya di sini. Alkoholnya dia sebagai zat murni atau sebagai filtrat namanya. Paham? Paham, Bu. Jadi konsep destilasi ini sering Ibu tanya kalau ujian. Bagaimana cara kerja alat destilasi ini? Nah ya. Nah, kemudian pada tabung kondensor ini ada air masuk, ini ya, air dingin masuk, ada air keluar. Jadi di dalam tabung ini ada lagi tabung. Di dalam tabung kecil inilah ya uap tadi yang menguap. Sedangkan air masuk ini dia kan nggak gabung sama uapnya. Dia hanya berfungsi sebagai apa? Pendingin. Supaya uapnya berubah jadi apa? Air ya. Oke, paham ya. Nah, berikutnya adalah corong pisah. Corong pisah ini apa? Alat yang digunakan untuk memisahkan campuran dua jenis zat cair yang tidak saling melarutkan. Contohnya apa, Nak? Kalian mau memisahkan air sama minyak. Air sama minyak itu bercampur enggak? Enggak, Bu. Tapi bisa nggak ketika mereka sudah kalian tuangkan ke dalam gelas, bisa nggak kalian pisahkan? Bisa. Yakin bisa? Meskipun mereka tidak saling bercampur, tapi kalian tidak bisa memisahkannya lagi. Nggak bisa dipisahkan ya. Tapi mereka bisa dipisahkan menggunakan alat yang namanya corong pisah. Ini dia alatnya. Nah, ini ada penutup di atas dan penutup di bawah. Jadi ketika kerannya ini dibuka, nah maka zat yang di bawah ini dia akan turun keluar sehingga terpisah dengan zat yang di atasnya, ya kan? Nah, ini disebut dengan corong pisah. Oke. Terus bagaimana kita bisa tahu ini di atas ini berdasarkan apa? Kenapa dia di atas, yang ini di bawah? Ada yang tahu nggak? Dari massa jenisnya, Bu? Yes, betul. Dari massa jenis. Yang memiliki massa jenis lebih besar, pasti dia akan di bawah. Nah, oke. Next. Kemudian adalah sublimasi. Nah, sublim sesuai dengan namanya, sublim. Berarti dia zat yang bisa menyublim. Apa itu menyublim, Nak? Dari padat menjadi gas. Oke, padat menjadi gas. Nah,
Jadi sublimasi ini digunakan untuk memisahkan zat yang dapat menyublim dari campuran yang tidak dapat menyublim. Nah, contohnya, menyublim tadi adalah perubahan dari wujud zat padat menjadi gas. Kalau kebalikannya apa? Gas ke padat? Gas kristal. Nah, contohnya gini, kita mau memurnikan kapur barus. Tahu kan kapur barus? Kapur barus itu semakin lama bisa semakin habis. Kenapa? Karena dia bisa berubah menjadi zat gas, ya kan? Oke. Kapur barus itu semula sebelum didistribusikan di mall, di supermarket, dia mempunyai pengotor, ya, dan itu harus dipisahkan supaya bersih. Nah, caranya bagaimana? Nah, ini adalah contoh campuran kapur barus dengan pasir. Caranya adalah diuap, oke, dipanaskan. Nah, kalau dipanaskan pastikan apa? Kapur barusnya menguap, ya kan? Kalau kapur barusnya menguap, pasti pasir-pasirnya tinggal di sini, ya. Nah, kalau dia udah menguap di sini, karena ada es batu, uap kapur barusnya itu berubah lagi menjadi zat padat, atau yang disebut dengan apa? Mengkristal. Nah, jadi setiap uap atau zat gas yang terkena es batu ataupun air yang mengalir, itu dia akan mengkristal. Ya, atau ya, sesuai dengan apanya, dia bisa berubah menjadi zat cair. Nah, dalam kondisi ini dia bisa menyublim. Zat yang bisa menyublim itu, nah, dia pasti bisa mengkristal. Ya, itulah sehingga kalau di sini udah terbentuk atau mengkristal kapur barus, maka dia terpisah dengan pengotornya. Oke, paham ya? Pengotornya. Nah, kita lanjut yang terakhir, yaitu kromatografi. Kroma itu dalam bahasa apa itu? Dalam bahasa ilmiahnya adalah warna, ya. Jadi kromatografi itu adalah cara pemisahan campuran menjadi komponen-komponen zat penyusunnya berdasarkan perbedaan kecepatan zat tersebut bergerak bersama-sama dengan pelarutnya pada permukaan suatu benda penyerap. Nah, ini bisa kita praktekkan. Nah, ya, kalau misalkan di laboratorium itu tersedia berbagai macam bahannya. Nah, kromatografi itu dapat menguraikan warna-warna menjadi komponennya. Contoh seperti ini, Nak. Yang kita tahu, kalau warna biru, ya itu berasal dari berbagai macam warna, ya kan? Iya, Bu. Warna apa? Merah lah dulu. Merah itu terdiri dari beberapa warna. Misalkan apa? Dia terdiri dari berwarna kuning, orange, dan nila, misal ya. Nah, jadi kalau kita goreskan di suatu benda penyerap itu tinta, nah, kemudian kita celupkan ke dalam suatu pelarut. Pelarutnya itu udah ditentukan enak ya, pelarutnya itu misalkan etanol. Nah, dia akan memisah zat warna tadi menjadi beberapa komponen penyusunnya sesuai dengan penyusunnya. Jadi intinya apa? Kromatografi itu dia bisa menguraikan satu zat warna menjadi beberapa zat warna penyusunnya, ya kan? Yaitu pada tinta pulpen, pada spidol. Nah, kemudian apa? Oke, bukan hanya pada tinta pulpen, spidol, tapi juga warna pada apa? Pada daun suji, pada kunyit, pada bit, pada wortel. Nah, paham ya, Nak? Paham, Bu. Jadi kalau misalkan komposisi pada makanan, ya zat warna tersebut bisa diteliti. Nah, zat warna itu kan juga berfungsi sebagai apa? Vitamin. Nah, contohnya pada wortel itu ada warna apa? Beta karoten. Beta karoten itu warna apa? Oh, orange. Beta karoten itu sendiri itu berfungsi bagus untuk penglihatan atau mata, ya kan? Nah, jadi dengan kita tahu komposisi penyusun suatu makanan, maka kita bisa tahu fungsinya. Nah, dan itu bisa jadi suatu penelitian ilmiah. Oke, bisa? Bisa, Bu. Ya, nih Bisa, Bu. hanya modal membaca ya, Nak, ya, supaya nilai prosesnya tinggi. Oke, sekarang kita kuis dulu.
Ada beberapa zat warna, air sungai yang keruh, air teh, alkohol, dan larutan gula kotor. Di antara campuran di atas yang dapat dipisahkan dengan cara penyaringan adalah, ayo nomor berapa aja? Nomor 5. Nomor 5, Bu. Sama nomor 2. Oke, jadi penyaringan bisa ya. Nomor 2. Nomor 2, oke. Nah, Selain itu hanya 2 dan 5 ya. Oke. Iya, Bu. Kalau zat warna itu dipisahkan dengan cara apa? Kromatografi. Kalau air teh, hematologi. Filtrasi. ayo air teh nak. Ya, Filtrasi. Sama itu. Filtrasi. Destilasi. Air teh itu ya, kalau dia sudah bercampur maka tidak bisa dipisahkan dengan cara filtrasi, ya kan? Maka dia dengan cara destilasi. Oke, kalau alkohol 70%, destilasi. Nah, ingat, Destilasi. sisanya dia apa? Ada, Bu. Yuk, maksudnya alkohol 70%. Artinya apa, Nak? Di dalam larutan itu alkoholnya ada 70%, sedangkan 30%-nya berupa air. Iya, maka campuran air dengan alkohol kan melarutkan. Berarti mereka bisa dipisahkan dengan cara destilasi. Ya? Destilasi. Oke, next kita baca soal yang berikutnya. Pada suatu daerah ditemukan limbah cair yang mengandung padatan pasir dan tanah dan cairan minyak. Oke, ingat ada padatan pasir, tanah, dan cairan minyak. Limbah tersebut mencemari air sungai di sekitar pemukiman. Maka metode yang tepat untuk memisahkan minyak dan air limbah setelah terpisah dari pasir dan tanah adalah, ayo. Tipe apa? apa tadi? Gua kedengeran. Memisahkan minyaknya, Bu, dengan cara corong tadi, Bu. Cara apa, Nak? Corong pemisah, Bu. Cara pemisah. Peleteran minyak ya, Bu. Kalau pasir dan tanah dengan cara apa, Bu? Pengayakan. Nah, kita ulangi lagi ya. Metode yang tepat untuk memisahkan minyak dan air limbah. Perhatikan, minyak sama air limbah setelah terpisah dari pasir dan tanah. Berarti pasir tanahnya udah hilang, tinggal lagi si minyak dengan si air limbah ini. Maka metode yang tepat adalah corong pisah, Bu. Corong pemisah, Bu. Corong pisah. Corong. Ya, corong. Nah, dia sama-sama cairan, Bu. Ya, terus Jadi cara pemisahannya itu dengan cara destilasi. Nah, ya. Destilasi itu tidak hanya alkohol dengan air, tetapi minyak, ya, minyak bumi itu kan banyak. Ada dia bensin, tolong di mute. Ada dia bensin, ada dia solar, ada apa lagi kalau minyak bumi? Ada dia pertalite, ada premium ya. Ini jelas minyak bumi. Semuanya ini bisa dipisahkan dengan cara destilasi. Kenapa? Karena semuanya ini punya apa? Punya titik didih. Jadi siapa titik didih yang paling rendah, dia akan menguap duluan, ya. Maka nanti air limbah dengan minyak itu pasti ada dan titik sini yang duluan akan mendidih. Sehingga siapa duluan yang mendidih, dia akan menguap duluan dan terpisah dari campurannya. Bisa ya? Nah, jadi campuran minyak. Kalian pernah lihat kan pipa besar yang ada di Riau, di Pekanbaru, itu kan isinya minyak. Tapi minyak yang masih mentah. Nah, minyak yang mentah itu dialirkanlah ke pabrik. Nah, bisa itu Chevron ya, jenis-jenis pengolahan minyak ya. Untuk apa? Untuk dipisahkan menjadi bensin, menjadi solar, menjadi pertalite, menjadi premium, menjadi minyak lampu dan sebagainya ya. Oke, paham? Paham, Bu. Oke. Next.
Ini sepertinya kuis yang kuis yang terakhir ya. Garam dapur yang kotor. Garam dapur yang kotor itu dapat dimurnikan melalui tahap-tahap apa yang pertama, Nak? Penyaringan. Penyaringan. Lalu melarut. Larutan sama Larutan dan penyaring. Bu. Penyaringan. Penyaringan larutan. Larutan penyaringan pengkristalan. Larutan penyaringan pengkristalan. Oke, Pak Cipina. larutan penyaringan pengkristalan. Nah, ini kita lihat yang tadi garam dapur. Oke. Ini ya. Dengan teknik kristalisasi pertama dia diapain dulu? Dilarutkan. Dilarutkan dalam Dilarut. air. Kemudian hasil larutkannya Larutan Oke, larutan garam. Pertama dia dilarutkan dulu. Kemudian apa, Nak? pendinginan. Ayo mana? Yang A atau B? Yang abu. Yang abu. Kenapa? Yang abu. Apa yang A? Yang abu. Ya, jawabannya yang A ya. Nah, pertama air dan garamnya itu yang kotor tadi dilarutkan dulu, kemudian dipisahkan dengan cara penyaringan, lalu dikristalkan. Ya. Oke. Next soal yang terakhir. Soal terakhir nih. Berikut ini pasangan yang paling tepat adalah, nah ini antara metode pemisahan dengan penggunaan. Yang A, kristalisasi itu memperoleh air dari larutan garam. Benar apa salah? Salah. Oke. Yang B, evaporasi memperoleh air dari larutan gula. Benar apa salah? Salah, Bu. Evaporasi itu apa, Nak? Penguapan. Iya, penguapan. Yang C, destilasi memisahkan garam dari air garam. Betul, Bu. Ayo, memisahkan garam dari air garam. Garam itu padat loh. Bisa nggak pakai destilasi? Enggak. Dia nggak bisa menguap, ya. Kemudian destilasi fraksional. Destilasi fraksional itu adalah pembagian jenis destilasi. Itu ada dua, destilasi sederhana sama fraksional. Nah, kalau fraksional ini untuk memperoleh apa? Ya, seperti Ibu bilang tadi, memperoleh bensin dari minyak mentah. Ya, jadi minyak bumi itu dia masih berminyak mentah. Ya. Nah, maka jawabannya adalah yang ya. Yang Sampai di sini, ada lagi yang terakhir. Nah, ini gambar di bawah ini menunjukkan pemisahan efektif untuk, ada yang tahu? Itu apa ini? Ini alatnya apa tadi? Destilasi. Destilasi itu pemisahan Destilasi. apa? Penyulingan, Bu. Jenis Ya, cairan. penyulingan. Yang mau disuling itu apa, Nak? Apakah campuran heterogen, apakah campuran homogen, atau campuran heterogen dan homogen? Heterogen. Campuran heterogen, Bu. Kenapa heterogen? Heterogen dan homogen. Apa bedanya heterogen dengan homogen kemarin? Homogen bertemu dengan Homogen, homogen homo, ya kan? Sejenis, sama. masih dapat membedakan. Oh, ini airnya, oh ini garamnya. Itu kalau dia heterogen. Kalau homogen, udah nggak bisa lagi dibedakan mana zat penyusunnya. Artinya semua udah menyatu.
Nah, jadi kalau misalkan destilasi ini, mana nih lebih tepat? Memisahkan yang heterogen atau homogen? Homogen, Bu. Homogen. Heterogen, Bu. Heterogen, Bu. Oh, Homogen. heterogen. Homogen, Bu. Homogen. Homogen destilasi tadi memisahkan Homogen. sudah saling bercampur. Pur. Yang nggak bisa dibedakan lagi mana penyusunnya. Maka dia perlu campuran homogen. Homogen. Heterogen. Heterogen contohnya apa? Air bisa. Apa yang bercampur dengan air, Bu? Bisa Air dengan corong campur pemisah, Bu. orang pemisah. Air dengan Pasir, Bu. Air dan pasir. Air dengan pasir. Yang intinya yang kalian itu masih bisa bedakan antara Masih zat bisa dibedakan. air dengan pasir. Air Dua apa lagi? zat yang Contoh, kopi. Kalau homogen contohnya apa? Teh manis. Teh Teh sama manis. Larutan gula. Alkohol. Yang nggak bisa dibedakan lagi. alkohol. Oke lah ya. Nah, jadi mungkin nanti sore Ibu bisa upload bahan pembelajarannya hari ini di psikologi karena Ibu hari ini masih ada kegiatan yang harus diselesaikan. Ada yang mau bertanya? Tidak ada? Kalau tidak ada kita tutup. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu share insya Allah sore ya nak. Iya, Bu. Mohon dipelajari dari pertemuan kemarin, pertemuan kedua, pertemuan ketiga yang hari ini sampai besok. Agar minggu depan kita bisa post test ya. Oke.